bagaimana sih hukum mandinya orang yang baru masuk Islam? Oh, yang mu'alaf ini ya? Mu'alaf, Oke. bagaimana hukumnya orang yang baru masuk Islam ini hukumnya sunnah. Cuma ketika orang yang baru masuk Islam ini, di masa dia belum Islam, dia pernah keluar mani atau berhubungan suami istri, maka dia punya kewajiban mandi setelah masuk Islam. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadar, ya Syekhana, ya Syekhana, Tariqil Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita berada di Massimo. Ini Massimo di daerah Sultan Agung di Semarang tepatnya. Kafenya enak, tempatnya juga cozy, makanannya juga oke-oke. Alhamdulillah hari ini kita masih bersama guru kita, Guru Habib Ali Ridho. Kita hari ini akan membahas terkait tentang masalah mandi junub atau yang dibilang mandi besar. Seperti apa sih aturannya, kemudian cara-caranya seperti apa, apakah ada perbedaan antara mandi besar laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya sama Habib Ali Ridho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bib. Setelah sekian lama kita retake lagi. Alhamdulillah. Teman-teman udah kangen ya, Bang? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat semua. Amin, amin, insyaallah. Hadir semua, kru sehat semua. Amin, amin, insyaallah. Ini Bib, kita akan bahas kemarin ini ada request menanyakan terkait masalah mandi junub atau mandi besar. Seperti apa sih Bib caranya atau aturannya? Kemudian apakah ada perbedaan antara mandi besar laki-laki dan perempuan? Mungkin Habib bisa menjelaskan ke teman-teman. Oke. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, itu pertanyaan yang sangat penting. Ya, karena urusan mandi besar ini adalah mandi yang hukumnya wajib. Kalau kita nggak mandi besar, maka sholat kita nggak sah, karena syarat sahnya sholat harus suci dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Sebelum kita masuk di dalam bab mandi, kita perlu tahu mandi yang diwajibkan itu ada 6. Jadi mandi itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, yang wajib itu ada 6. Ada sebabnya, salah satunya sebab haid, sebab wanita haid. Maka ketika haidnya berarti wajib mandi. Yang kedua sebab nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Oh iya. Ketika darahnya berhenti, wajib mandi. Kemudian sebab melahirkan, ya kan? Kenapa kok dibedakan antara nifas dan melahirkan? Karena terkadang ada orang ini dia melahirkan tapi nggak keluar nifas, nggak keluar darah nifas, maka dia juga tetap wajib mandi. Kemudian sebab kematian, sebab mati maka Dimandikan. wajib dimandikan. Kemudian sebab keluar mani, mandi basah, itu juga wajib mandi. Yang terakhir sebab memasukkan kelamin laki-laki kelamin perempuan, itu juga wajib mandi. Kenapa dibedakan antara keluar mani dengan hubungan suami istri, hubungan intim? Karena terkadang ada orang itu dia hubungan suami istri, hubungan intim cuma nggak keluar. Nah, maka masukkan aja dengan kadar hasafah, yaitu kepalanya itu masuk semua, ya kadar kepalanya itu masuk, maka sudah wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan. Nah, hukum mandi ini tadi wajib. Nah, di dalam mandi ini ada fardu-fardunya. Ya, ada 2. Yang pertama, fardunya niat. Wajib hukumnya orang ketika mandi wajib itu niat. Niatnya ketika dia niat dia bisa nawaitul ghusla li raf'il hadas, atau li raf'i hadasil haid, atau li raf'i hadasin nifas kalau nifas, atau cukup li raf'il hadas. Sudah cukup, atau li raf'il hadasil akbar. Nah, itu niat paling utama, dan syarat niat apa? Yang niat harus muslim. Harus muslim. Harus Islam. Itu baca niatnya itu kan di kamar mandi ya, Bib ya? Itu enggak apa-apa, Bib? Maksudnya Baca niatnya itu dalam hati. Kalau di kamar mandi berarti dalam hati. oh, di dalam hati aja. Kalau tetap mau kepingin talafut di sunnah, biar dapat sunnah, keluar dulu. Sebelum masuk kamar mandi, niat dulu. Dengan lafaz, nanti ketika mandi, niat lagi dalam hati. Oh gitu. Biar dapat sunnahnya menyebutkan niat.
Karena kan letaknya niat itu kapan sih ketika mandi? Sebelum masih. Ketika membasuh bagian pertama dari tubuh. Nah, kalau ketika sholat kan ketika takbiratul ihram, ketika wudhu, ketika membasuh wajah, ketika mandi, ketika kita mulai menggebir, disitulah letak niat untuknya niat mandi besar. Kemudian banyak tata cara, ya ada tata caranya. Kalau secara runtut sebelum mandi, bagaimana pertama kita bersihkan dulu, bersihkan ya anggota-anggota tubuh kita bersihkan dulu ya. Selempitan ini kita bersihkan, kalau ada kotor-kotoran ya. Sudah selesai bersih semua satu tubuh, terus kelaminnya ini ya kan dibersihkan dulu, disabuni dan sebagainya ya, selangkangan sudah bersih, baru kemudian mulai wudhu. Karena sunnah ya, ketika mandi sunahkan wudhu dulu. Wudhu biasa wudhu, setelah wudhu baru mandi. Nah, mandi, tata caranya ketika mandi ini bagaimana? Pertama, gebyur dulu kepala. Ya, basahi dulu kepala, dialiri dari kepala. Kepala sudah, kemudian bagian kanan depan. Ya, setelah kepala, kemudian bagian kanan depan. Kemudian bagian kanan belakang. Baru bagian kiri depan, baru bagian kiri belakang. Dan tata cara ini diperuntukkan untuk semua, laki-laki maupun perempuan. Oh, sama berarti? Sama. Iya, sama. Kalau perempuan berarti batasannya yang wajib dibasuh apa? Selain yang tampak, termasuk batasan yang bawah itu ketika dia jongkok, perkara yang membuka daripada kelaminnya itu yang wajib dibasuh, wajib dibersihkan. Nah, yang tampak ketika jongkok itu yang wajib dibersihkan. Itu masuk bagian luar. Nah, wajib juga terkena air. Ya, wajib dibasuh karena bagian luar. Itu ketika membasuh itu atau mengguyur itu apakah sekali atau 2 kali, 3 kali? Sunnahnya 3 kali. Oh, berarti 3 gitu. Atau kan sebagian orang tuh kamar mandinya pakai shower. Iya. Jadi lebih enak lagi. Langsung aja. Nah, langsung aja diniatin tapi. Diniatin ya. Terus kalau di kolam bagaimana? Nah, kalau kolam kan kita apakah harus bisa tartib di sini? Hukumnya tartib itu sunnah. Kalau di kolam kita niatkan ketika nyeluruh itu, kita niatkan untuk tartib. Nah, kita niatkan untuk tartib. Tartib itu Tartib urut. Oh, udah langsung kita urut ketika gitu? nyeluruh, kita niatkan untuk tartib. Dan juga perlu diperhatikan lagi, seperti kalau kita mandi kan, kalau kuku kita panjang ini, kalau sampai kuku ini menghalangi masuknya air, ya kan, ke bagian kulit luar seperti ini, maka kukunya wajib dipotong. Ya, air itu harus sampai ke bagian-bagian seperti ini, selempitan tangan, ya, terus kemudian paha ini kan, nah, itu wajib diperhatikan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau hidung kira-kira masuk ya? Dalam hidung ini masuknya dalam, jadi dia nggak wajib. Mulut, dalam mulut, tapi yang di luar itu wajib dibersihkan. Ya, wajib dibilas. Nah, dan kemudian kotoran kutil itu jangan sampai lupa dibilas juga. Itu juga iya loh, dia kan termasuk bagian daripada tubuh, ya kan? Termasuk bagian daripada tubuh. Kemudian kalau sebagian orang tuh kan pakai sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit, itu juga harus dibersihkan. Seperti mungkin ada mainan anak kecil kayak apa namanya, tato-tatoan tuh. Itu kan menghalangi air masuk ke dalam kulit, itu harus dibersihkan. Nah, kalau yang sudah bertato, kalau sudah yang bertato, kalau memang nggak bisa dibersihkan, ya kan, karena kan orang kalau yang sudah tatonya permanen itu berisiko. Kalau dia nggak punya dana, berisiko, ya kan, harus pakai setrika dan sebagainya kan, dipanaskan, maka nggak apa-apa sudah. Cuma jangan diulangi lagi. Insya Allah kita berusaha sebaik mungkin, niat kita baik, diampuni sama Allah. Dan juga perlu diperhatikan lagi di dalam hal-hal mandi ini ada yang makruh juga. Kegiatan yang makruh dilakukan bagi orang yang dalam keadaan junub. Apa itu? Salah satunya tidur. Orang kalau masih belum masih dalam keadaan junub, dia makruh untuk tidur. Tidur dulu? Nggak boleh. Langsung mandi? Harus dia minimal wudhu, dibersihkan terus wudhu. Ya. Terus nggak boleh juga hubungan lagi. Harus dibersihkan dulu, ya kan? Wudhu baru hubungan lagi. Makruh kalau langsung hubungan. Ya. Kemudian makan, minum itu juga harus
wudhu dulu, dibersihkan wudhu, baru makan dan minum. Dan haram hukumnya ketika berhubungan suami istri dalam keadaan kemaluan itu terkena najis. Contohnya ya, mungkin kemaluannya kena cipratan air kencing. Ya. Maka hukumnya apa? Nah, haram kalau berhubungan, harus dibersihkan dulu. Ya, Berarti memang harus Seperti sangat diperhatiin. harus sangat diperhatikan. Iya, jadi teman-teman ini yang sudah berumah tangga ini bagus banget nih. Jadi hal-hal kadang mungkin teman-teman ada yang dianggap sepele atau apa, tapi ternyata itu impactnya besar. Nah, jadi ini Habib tadi udah menjelaskan bahwa ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang makruh. Jadi ini udah jelas banget nih. Ada 3 poin yang dimana di dalamnya udah lengkap banget Habib jelasin. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga lebih paham dan bisa langsung dipraktekin agar jadinya nilainya pahala ya Bib, Yeah. jadi nilai ibadah gitu. Kemudian apa ada lagi? Hanya itu aja atau mungkin ada? Ya intinya seperti intinya itu. Terus juga ada lagi permasalahan bagaimana sih hukum mandinya orang yang baru masuk Islam? Oh, yang mu'alaf ini ya? Mu'alaf, Oke. bagaimana hukumnya orang yang baru masuk Islam ini? Hukumnya sunnah. Cuma ketika orang yang baru masuk Islam ini di masa dia belum Islam, dia pernah keluar mani atau berhubungan suami istri, maka dia punya kewajiban mandi setelah masuk Islam. Oh, jadi ketika dia jadi mu'alaf dia harus mandi besar. Punya kewajiban untuk mandi besar. Oke, ini juga ilmu lagi nih buat yang teman-teman yang alhamdulillah sudah jadi mu'alaf, yang mungkin selama ini belum untuk melakukan mandi hadas, mandi besar gitu. Mungkin ini bisa jadi info baru bahwa teman-teman bisa untuk memulai untuk melakukan mandi hadas. Jadi biar juga karena kalian jadi mu'alaf sudah kembali suci lagi, dibersihin lagi, biar semakin fitrahnya dapat lagi. Nah, Barakallah Bib, jazakallah khair. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi manfaat. Doain teman-teman Bib, semoga tetap semangat. amin, insyaallah. Istiqomah, semangat dalam kebaikan. Amin. Kita nggak bosan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini fardhah, kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu ini kita tahu mana sih yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Maka insyaallah semoga antum semua jadi ahlul ilmi, Amin, ya amin. ahlul khair, Amin. ahlul istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah hari ini ilmunya luar biasa, manfaatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dipraktekkan langsung dan semoga menjadi manfaat. Dan jangan bosan ya teman-teman ya untuk selalu nonton kami di Dakwah Pejuang Hidayah. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Semoga jadi amal jariah teman-teman dan jadi manfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma